Iya pelan-pelan dulu ngapa? Buru-buru mau kemana sih? Jadi maulid kali ini di kampung kita luar biasa. Hujan tetap kita datang, kita kumpul. Ya. Jadi maulid kali ini juga babnya bab hahaha. Yang ceramah juga sambil hahaha. Yang dengerin juga sambil hahaha. Nanti pulang dapat ilmu segitu juga ngaji. Akhinal kiram, cakep luar biasa adik kita Ustadz Abdullah. Apa hujan lagi biarin aja terus tapi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidal ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Nah, ustadznya udah lucu, Ustadz Abdullah udah lucu, tambah lagi saya. Siang hari ini kita ngajinya sambil nyari senang, jangan nyari susah. Nyari senang, jangan cari susah. Sekarang senang gak ibu? Alhamdulillah. Jadi jangan susah-susah ya. Susah udah turunan. Emak susah, bapak susah. Sampai ke kita susah juga. Sampai sekolah lagunya buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah, itu masih susah aja. Akhinal kiram, guru kita Ustadz Abbas Suryadi mohon ikhlas Kiai, juga akhinal kiram penceramah kita Ustadz Abdullah, juga kepala desa yang saya hormati Desa Sukamaju. Ini Sukamaju ya? Desa Suka, tapi aku suka kamu. Juga ketua panitia akhinal kiram, abang saya, saudara saya Ustadz Husnul Yakin, ketua panitia. Beliau sama Ustadz Arwan ke tempat saya. Sama siapa lagi? Iqbal. Sama Bang Yardi ke rumah saya udah ngobrol banyak. Saya bilang udah jangan pakai saya ke sono. Mahal. Kan ada di YouTube. YouTube saya aja puter di sini. Tapi rupanya bukan itu, yang penting kita begini nih Bu ya, bermuajahah ya Bu ya. Jadi kelihatannya enak, itu hujan-hujan kita kumpul. Ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Juga Ibu Erni, ketua majelis taklim. Yang mana Bu Erni? Wow, kamu jauh. Juga Ustadz Adang, ketua musola kita. Juga Bapak Guru Acep, Bapak Ustadz Rasad SPDI, Bapak Guru Parda SPDI, dan Babinsa kita. Izin Komandan, Pak RT, Pak RW. Saya kalau lihat tulisan suka burak mata. Tapi kalau lihat cepean enggak. Mata duitan ya. Iya itu kamu. Ya kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener.
Ya, Haji Akri kelihatannya kayak orang bener nggak? Baru tanya, siapa yang berani jamin kita paling bener? Bukan hari ini. Ya Bu ya. Bisa jadi yang dengerin ceramah masuk surga duluan. Yang ceramah malah nggak jelas. Ya Bu. Jadi nggak ada yang berani mengatakan dia paling soleh, dia masuk surga duluan, nggak. Ya Bu, kita masih audisi. Bisa jadi yang kemarin bajingan bangor banget, ya, duluan dia masuk surga. Malah yang bener malah telat dia ke belakangan. Kayak Bang Husnul bisa aja duluan masuk surga. Karena kalau saya masuk surga saya malu sama dia. Kan dia yang bayar saya. Ya, kita aja ngomel lagi. Lah kan gue yang bayar. Ya mudah-mudahan Bang Husnul duluan. Amin. Nanti saya nyusul di belakangan. Asal kelihatan, jangan main nyelonong aja, takutnya kelewat pintunya. Ya kita semua mudah-mudahan emak-emak masuk surga semua. Amin. Nyari senang, jangan nyari susah. Hidup simple. Kalau lapar makan, kalau ngantuk ngapa jadi kita nggak enak makan, ngapa jadi susah tidur? Berarti kebanyakan urusan, benar. Jadi makanya ketawain aja. Ustaz Abdullah ngajak kita ketawa, ngajak kita girang, jangan ngajak susah. Makanya di mana taklim emak-emak diajakin girang. Ya mak, karena beranak capek. Benar. Beranak sakit. Waktu ngeden sakit. Pokoknya beranak sakit. Tapi kan resep. Katanya sakit tapi tiap tahun beranak mulu. Nah, berarti resep. Ya Bu ya. Terus aja beranak nggak apa-apa. Apalagi musim hujan begini. Ya mau ngapain lagi emang? Kita gara-gara Covid kemarin kan udah bego. Ya mau ngomong kagak bisa, pakai masker nggak kedengeran. Bap. Jadi udah berasa gara-gara Covid bego nggak kira-kira kita? Bego, makanya mudah-mudahan dia pergi jauh-jauh, jangan balik lagi tuh si Covid. Ya, nyari senang. Bagaimana nggak susah kita? Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan, gara-gara Covid udah 5 kali cuci tangan, nggak makan. Bego ya, bego ya. Biasanya kita habis main mandi basah, lah udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Bego ya. Saya dong, apa ibu juga begitu? Oh sama, berarti kita bego berjamaah. Nyari senang, mana yang kira-kira bikin senang? Apapun bikin girang, jangan dibikin susah. Ngaji juga kalau kita duduk deket kiai 3 jam nggak bergerak, usia udah di atas 50-60, repot Bu. Santai aja depan ustazah juga ngaji biasa aja, jangan sampai serius banget kolesterol naik. Ngaji mendingan bari ketawa. Ustaz Abdullah ngajakin ketawa, Ustaz Suryadi juga ntar ngajakin ketawa, cari girang. Apa hidup prinsipnya? Yang ringan-ringan aja. Lillah, karena Allah. Wafillah, di jalan Allah. Nanti dapatnya mardotillah, ridhonya. Selesai. Mana yang jadi lillah? Ini kita kumpul lillah, walaupun hujan nyampe sini. Ya, enggak dipaksa-paksa, enggak disuruh-suruh sama lurah juga, sama ketua panitia juga enggak sampai marah-marah, didiemin aja pada nyampe. Bener. Berarti lillah kita karena Allah. Kalau udah lillah aman nggak? Udah nyampe di sini mau ketawa nggak apa-apa. Ya mau dikasih makan ya makan, enggak juga tagih. Ya kan emang udah waktunya makan. Ya RT ada, RW ada, pusing-pusing amat ya Le. Biarin kita mau ngaji nggak pinter juga asal makan. Bener. Ngandelin pinter malah lama. Ya kata guru waktunya makan, waktunya ngaji. Waktunya ngaji jangan makan, waktunya makan berhenti ngaji. Benar. Sebab kalau orang pada makan kita ngaji terus kehabisan. Ya bego nggak? Ya yang bagus itu kalau kita ngaji ilmu dapat, makanan dapat. Biarin nggak dapat ilmu asal dapat makanan. Benar. Yang bego itu udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Itu kata guru saya, anak tolol. Apa yang diarah? Ya, jadi sekarang ukuran kita sama, model kita mah sama, cuman sebutannya doang beda. Al-Mukarram, yang mulia. Manusia mana yang mulia? Makan sebakul berak sepengki. Ya, iya benar. Benar nggak Bu? Model kita disebut Al-Mukarram. Penceramah kita Ustadz Akri Fadri. Gagah kedengerannya. Belum sekarang, besok kira-kira di surga duluan apa belakangan? Lah emak nyautnya belakangan. Bareng apa? Bareng.
Sok dia mah sok romanya. Mau duluan baik. Bareng kira-kira yang cakep mah kita bareng. Bener Ibu? Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat, pengennya bareng kita di surga sama emak bapak kita. Jangan sendirian, jangan. Ya. Nah, ini sambil bercanda sampai kelar ya. Sampai kelar. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1? Sampai jam 2? Saya enggak. Ya Ibu aja terus dah. Sampai jam 2. Ya. Emang ada ustaz ceramah sampai 2 jam gitu ada? Ah, Ustaz Abdullah setengah jam tadi. Hah? Ada di sini Ustaz ceramah sampai 3 jam juga ada. Masya Allah, udah berapa ustaz yang mati di sini? Nggak mau saya suruh ceramah pulang sampai berbusa. Belum pernah ngeliat Ibu ustaz ceramah sampai gumoh. Jangan, santai aja. Ya ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Sebab nggak pantas kita ngaku-ngaku benar. Ya, nggak pantas kita. Kadang-kadang kita berapa banyak ditipu sama orang kelihatannya kayak benar. Datang ke rumah kita sopan, kita kasih minum, kita kasih kopi. Ngomongnya cakep, begitu kita tinggal motor hilang. Kelihatannya benar ternyata bukan orang. Bisa jadi Haji Akri ngomong kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Mana orang yang paling benar? Bukan sekarang, Abang. Orang yang paling benar itu dia meninggal dunia, matinya husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Makanya saya terang-terangan, yang ceramah dijamin masuk surga. Siapa yang berani jamin saya? Saya kesini karena didengerin sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pulang saya ngomong sendirian, emang pantas? Ada emak-emak lihat itu ustadz gila kali. Udah nggak ada orang masih ngaco baik. Ya, berarti kita bener ini karena pengen, bukan paling bener. Nah, mana ayat ngajinya, ayat maulidnya? Sering kita dengar, bareng ngaji Ibu, Ustazah. Itu azan. Udah Pak? Kita udah pengen buru-buru aja. Akhina, waduh, anak-anak hadro. Maaf, grupnya namanya? Al-Imdad. Cakep, bajunya biru-biru. Gua kata kali baju temen gua Eko kan bajunya biru. Iya. Cakep-cakep, keren-keren, muda-muda. Cari mantu yang begini Bu. Nih yang bakal ke depan Ibu nggak usah repot-repot, nggak punya duit, mak meninggal bisa mimpin tahlil. Bener. Cakep. Anak Ibu pacaran aman sama anak hadro. Karena anak hadro tabokannya kencang. Coba-coba sama yang macem-macem sama mantu Ibu, melintir lehernya bisa. Ya, terus tabokin terus. Nabokin rebana nggak bakal ditangkap sama polisi, nggak. Polisi teman kita. Saya juga dinamain Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Makanya kalau saya nganggap saya di atas, beliau di bawah, karena beliau junior saya. Karena cikal bakalnya polisi dulu namanya Akri sebelum Akpol. Ya, Akademi Kepolisian Republik itu aku. Makanya kita sama polisi temen. Ya, beliau tugas ke masyarakat. Saya juga polisi juga. Polisi tidur. Yang diinjekin ojek dulu. Ya, cari mantu yang begini Ibu, ini cakep-cakep nih. Lihat tuh, Ibu akhir hayat nggak bisa bayar ustadz, mantu udah bisa mimpin tahlil. Suruh mimpin tahlil. Ibu nggak bisa beli buah, tungguin adik-adik kita besok jadi penceramah. Pulang bawa parsel. Nah kalau sehari 4-5 kali maulid berarti 5 parsel. Ibu nggak usah beli buah, tinggal naruh meja di depan rumah jadi dagang buah. Terus aja nggak apa-apa. Saya juga begini dulunya, cuman karena nggak keurus, robana bolong nggak ada yang gantiin waktu itu. Belajar mimpin tahlil lumayan buat tambahan dapur. Emak nggak masak, ada yang mati aman. Saya juga begitu dulu Ibu. Saya dari masih kecil nggak pernah diajak ke waterboom, waterpark. Emak saya juga begini, nyawah biasa, ngegebot biasa dulu. Bukan berarti saya orang miskin, bukan. Nggak ada turunan miskin dari ibu, bapak, kakek nenek, nggak ada. Fakir saya. Kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisan. Ya alhamdulillah,
Karena ngikut begini Ibu, saya bisa mimpin tahlil. Sebelum ngelawak saya udah bisa mimpin tahlil. Makanya sempat viral itu gaya saya. Banyak yang niru. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak nah, bapak yang ono no bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan nabina babaji ini bin babaji itu bin babaji yang ana, babaji yang ana nah yang kuburannya di belakang musola, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh yang kuburannya di depan masjid, babaji yang belah sana nah yang kuburannya udah pada ketiban triplek, udah banyak pindahan, belum yang kerendam air ada. Ya. Makanya kalau bisa Ibu kalau meninggal jangan minta di pinggir, minta dikuburin di tengah. Banyak pelebaran jalan. Jadi kita lagi enak-enak tidur dibangunin. Ya, adik-adik kita yang bisa mimpin tahlil besok yang nyelamatin kita Ibu. Kalau Ibu belum punya anak begini, cari mantu yang begini. Lihat tuh bening-bening banget mukanya tuh. Ya, tuh. Emang udah nggak main ke sawah. Masih mancing betok masih. Ya, kalau udah jadi ini jangan sering-sering mainnya yang adem-adem aja, ngadu cupang gitu. Jadi Ustadz mukanya nggak burak-burak banget. Ya, saya juga masih kecil main di Bulakan pas sudah dipanggil Ustadz gitu, saya udah jarang ke Bulakan. Takut angus muka. Ya, ngadu cupang aja di toples aman. Ya, yuk kita ngaji Ibu. Ini ngaji ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya? Diri. Legging saya kendor. Kalau saya diri takutnya landingnya turun. Entar saya diri, entar saya duduk ya. Kalau diri terus juga nggak enak. Ya. Duduk mulu juga nggak enak. Yang enak entar duduk, entar di bawah, entar di atas mulu. Pegel nggak Ibu? Gantian ya. Ntar kita di atas, ntar juga di bawah. Jangan di atas mulu, kesian Bapak juga jangan. Maksudnya ke di atas mulu ketinggian. Iya, malam pertama Bapak di atas mulu, nggak turun-turun sampai ayo sayang turun, ayo sayang. Lah, lakinya lagi betulin genteng. Malam pertama gentengnya bocor. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, suara kamu masih belum dilepas. Ayo biar enak. Semangat ya. Oke. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wow, kamu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Udah agak ngap, pengaruh umur ya Bu ya. Makanya ngaji jangan serius-serius, banget serius ngap, paru-paru bolong. Ya. Ambil bercanda aja tapi girang. Apa artinya Ibu? Nyari gampangnya aja ya. Saya nggak ngajarin yang susah-susah ya, karena saya juga emang nggak mau susah ya. Susah udah lama ya Bu ya. Nyari senang, girang orang ketawa sehat. Yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, kedua banyak utang. Nah, itu agak susah ketawanya tuh. Orang-orang ketawa dia mah asem. Kelihatannya serius ngaji padahal pikirannya kemana-mana. Orang-orang mah biasa aja ngaji, dia mah jam 6 udah duduk. Ya, pagi-pagi pada datang, kata dia serius amat teh. Iya, daripada di rumah ditagih utang. Berarti bisa separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh nggak itu? Boleh, ngaji juga, ngumpet juga. Ya, jadi kalau kira-kira banyak punya utang ditagih mulu di rumah ngaji, karena di pengajian nggak ada tukang tagih berani. Benar? Kita keroyak pakai sendal jepit, hajar dia. Orang ngaji masih ditagih ntar pulang utang yang penting bayar. Bener, pulang ngaji yang penting bayar. Utang mah jangan takut-takut, ngutang aja terus ya. Memang emok kayak ngutang aja emang apa? Kalau ada kiai yang ngajarin jangan ngutang nanti matinya susah, kan belum mati ya.
Benar. Jadi kalau ada penceramah jangan ngutang, nanti di akhirat bakal, kan belum ke akhirat. Ngutang aja terus. Pusing-pusing amat, benar. Kenapa istri banyak utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Jadi kalau ada ustazah nawarin seragam, ambil. Yang kemarin belum lunas ditawarin lagi, ambil lagi. Ini mulai suaminya gedeg sama gua nih, liatin. Ini mulai nih yang ceramah saya yang bikin laki-laki gedeg ini nih. Anjing katanya. Bini gue diajarin ngutang, anjing. Nggak apa-apa ibu, ngutang yang penting cuman 3 hidup. Kalau mayat segera kubur, benar. Utang segera bayar. Yang belum nikah harus segera nikah. Kan nikah, kita udah nikah ini. Udah pada netes sih gue lihat. Dari mukanya, dari badannya kayak udah pada beranak semua, ya kan? Iya bu, artinya udah kita utang, emang lagi pada ngutang. Bener, kadang-kadang kita nggak mau ditawarin, sampai kita ogah dipaksa suruh. Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Seluruh penduduk Indonesia, nggak di kampung nggak di kota, rata-rata punya utang. Bener. Itu perumahan bisa diutang nggak? Motor bisa diutang nggak? Di showroom mobil bisa diutang nggak? Sampai kita ke dapur bisa diutang nggak? Ngutang terus. Ustadz gila katanya. Karena bayi baru lahir brojol udah siap-siap nanggung. Tuh, ayo jangan sampai gak kebagian, ngutang terus. Gila sekalian gitu. Asal punya utang tapi aman. Apa sih di negeri kita yang gak ditawarin, bro? Ntar kita pulang ke rumah, lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur, masuk ke ruang tengah, ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Hampir rata-rata di dalam rumah kita isinya jendela, kita dorong bunyinya, paham? Kredit. Kirain engselnya kering, ternyata di dalam jendela banyak. Terus ibu terus. Ntar kita cari pemimpin yang mau bayarin begitu aja. Ya, cari lurah besok yang mau bayarin. Tuh. Kata lurah, anjing si Akri anjing. Ya. Kenapa bu? Mana? Jangan ngomong sama lakinya ntar nih. Papa. Nggak dibercanda bu lurah ya. Nyari sehat. Ya, jadi kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya ku. Buat apa suami ganteng kalau nggak banyak punya Buat apa suami keren-keren kalau nggak pernah ngasih? Buat apa suami di rumah mulu kalau nggak banyak? Biarin suami kita pergi, berangkat kemana asal dia pergi, sebelum berangkat ninggalin. Biarin suami kita nggak ganteng asal banyak. Tuh pak, kita mah percuma ngaca juga, jadi percuma dandan berapa kali, bukan itu yang ditungguin bini kita mah. Yang ditungguin bini kita tuh, ya bu, biarin bapak-bapak mah. Kalau perlu masuk surga biar ibu-ibu duluan, suaminya belakangan. Ya bu, kita doain ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Abang kita belakangan. Kalau kita yang duluan berisik bini, tinggalan kondangan aja ngomel habis ambak-ambakan. Ya, biarin bini mudah-mudahan masuk surga duluan, amin. Capek udah, capek. Mak, saya nggak pernah larang emak mau ngapain aja boleh. Ya, karena capek, beranak capek, bener. Ngeden sekencang-kencangnya. Bayi belum keluar yang kuning nyusul. Ya kalau dua-duanya bayi kembar siam. Yang satu bayi, yang satu kuning itu namanya kembar tokai. Ya, jadi yang kuning jangan dicuci, murah. Ya bu, ya capek perempuan mah begitu, siang kerja ke sawah, malam dikerjain sama lakinya ya, nggak ada habis-habisnya, benar. Makanya nyari senang emak, nyari senang.
Jangan udah di pengajian asem, di rumah asem. Siapa yang demen nama asem? Ya benar ibu. Nyengir di rumah, nyengir di pengajian, nyengir, girang terus, itu yang bikin panjang. Biarin suami kita dia dosa, biarin, itu urusan dia. Biarin, mau ngapain sih asal punya suami pakai dicemburuin. Suami siapa? Po dicemburuin begitu percuma. Cuman empok doang yang mau sama dia. Cewek lain mah ya udah ketengok po, udah hitam dekil duitnya ora. Yang begitu dicemburuin bikin paru-paru bolong, capek. Ya bu, kalau rumah tangga yang enak ketawanya juga girang. Gitu. Coba kalau nyaku banget nahan, nyesek ulu hatinya, paru-paru udah rombeng. Ngelihat laki batuknya juga malam-malam. Itu batuk susah namanya. Kalau batuk senang dikit, nah itu sakinah, mawadah, ma'omah, ma'oti, ma'iyah, ma'ana. Ya, Bu. Nah kalau udah batuk rumah tangga sengketa mulu, mak capek. Makanya saya kalau boleh saya bilang, ya Allah masukin semua perempuan ke dalam surga. Karena capek. Sampai kata Nabi, surga itu ada di bawah telapak kaki emak kan yang punya surga. Ya. Makanya pakai sendal yang rapi. Jangan surganya nginjek teh sewang, nginjek teh entok, habis surga diseret-seret. Emak yang punya surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Enggak di telapak kaki bapak. Lihat telapak kaki bapak sama jempolnya hitam itu, ujung kukunya lumpur. Ya balik lagi, santai aja. Saya mau jam 1 juga saya mau enggak apa-apa. Orang di tadi rumah Bang Husnu udah makan saya sama entok oblok ya pok. Entok gurih tuh pok. Bener, asal punya laki jangan kayak entok guys. Bener, agak ngegeng pakai cerot, agak ngegeng. Lihat jalannya, lihat, agak ngegeng, pakai cerot, agak ngegeng, pakai cerot. Akhirnya di mana aja netes. Ya, enak tadi saya di Bang Husnu makan entok. Saya kalau nggak malu saya nambah. Tadi saya makan nih, saya udah ngelirik aja nih. Mau nyomot labi nggak ya gitu. Saya lihat bininya sih ngeliatin aja. Ya di sebelah saya tadi bininya ngeliatin aja. Saya ngelirik, di sebelah saya nggak enak. Saya mau bungkus baju saya noda. Saya pura-pura aja. Nggak tahu nih abis dari sini makan lagi apa enggak. Ya kan saya bilang tadi waktunya makan, waktunya ngaji. Kalau model saya bukan orang soleh ibu, ngaji pagi sore siang malam nggak dikasih makan, ya mati saya mah. Jadi orang yang udah soleh ya bu ya. Makanya kalau ngundang saya siapin ya biar berkah semuanya. Bang Husnu lama bininya paham, kasih entok ya bu. Itu entok laki apa entok perempuan bu? Gue lihat nggak pakai legging sih pahanya. Bang, udah gitu saya ada gabus pucung lagi. Ya mana palanya gede banget tuh gabus. Ngerungkak agak jadi atas itu dia hitam bener po. Ya kan kalau pucung mah hitam ya. Wah itu kalau dilemparin di rok hidup apa nggak tahu itu. Ya, kita doain nih Bang Husnu biar tambah berkah. Harus ada jagoan di kampung. Kalau jagoan semua nggak ada lawannya. Satu harus ada yang jadi jagoan. Saya juga diajarin jadi jagoan, cuman nyalinya kagak. Ya orang kemarin tukang pangsit saya tanya, bang ada ayamnya nggak? Ada bang, ayo adu sama saya. Berhenti dagang dia. Biar berkah. Bisa jadi kita sekarang miskin dulu besok baru kaya. Cakep nggak itu? Nggak apa-apa sekarang kita miskin nggak apa-apa besok kaya. Yang repot itu nggak jelas. Miskin kagak jelas, kaya juga nggak jelas. Ambak-ambakan aja. Nggak apa-apa miskin dulu pasti begitu baik sangkanya.
Yang udah repot itu kalau udah kaya jatuh. Nah, mendingan kita aman Bu, nggak kaya nggak miskin, begini aja. Tapi kan bisa ngaji. Hujan-hujan datang, coba orang kaya banyak duit ya belum tentu mau begini. Saya nggak yakin ini orang kaya. Iya maaf ini maaf, bukan lagi ngatain bukan. Ya kalau orang kaya masa sih hujan-hujan becek-becek begini pada mau ngaji. Mendingan di rumah dia karaoke, ya kan? Kalau kita kan bukan orang kaya, bukan orang miskin, ini orang benar, orang yang mau benar. Itu makanya mulu dan kita ya patungan enggak. Biasanya kalau undang saya patungan, kalau enggak patungan enggak cukup. Tapi gue lihat ada Bang Husnul di sini. Romannya dia mendingan gitu duitnya. Orang ngundang saya juga nggak nawar-nawar lagi, langsung di DP-in baik. Ya makanya saya nanya, Bang Husnul muludan kapan lagi sih? Kata dia. Sampai kata dia, yang ini aja belum kelar. Iya saking nafsunya saya. Kali gitu besok. Iya saya sih ngusul. Usulan saya mudah-mudahan Bang Husnul kalau bikin muludan seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus gitu. Ya kan kelihatannya saya mah ceramah kayak orang bener. Padahal makan lagi usaha. Sama aja. Pengen banget punya ninja saya. Harus begitu. Jadi dulu juga saya begitu. Apa saya langsung ujuk-ujuk jadi penceramah? Enggak abang. Bangor saya. Bahkan orang yang kata orang emak saya ngeliat saya udah gedeg. Ya bapak saya ngeliat saya udah cenek. Di rumah lagi tuh. Ya sama perempuan emang begitu. Mama begitu. Di rumah kita, di rumah mulu lu. Kerja entah kita keluar aja ngayap mulu lu. Ya. Akhirnya bukan salah tapi serba. Kalau orang salah gampang minta maaf, tapi kalau serba salah susah. Orang baru serba salah. Kalau salah minta maaf. Ada orang yang nggak pernah salah. Semua orang pasti al insanu mahalul khata wa nisyan. Sifat manusia salah dan lupa. Ya. Benar. Nggak ada kok. Nyong langsung brojol, langsung beranak ke masjid. Emaknya rahim, langsung ke masjid nggak ada. Bayi langsung nyelonong ke masjid gitu nggak. Proses dulu bener. Ya Bu ya, nggak apa-apa. Sekampung Bangor semua masih boleh. Siapa tahu sih orang. Oh saya bilang sama Ustadz nih, Ustadz Arwan saya bilang, kita bego dulu baru bener, berasanya enak. Tapi kalau langsung bener aja nggak tahu begonya gimana. Ya Bu, kita miskin dulu baru kaya, cakep daripada kaya jatuh. Nah kalau kita kan cakep ini, kaya juga nggak jelas, miskin juga nggak jelas, sampai kumpul begini, yang nggak jelas aja bagaimana sih? Tapi kan sehat panjang umur. Buat apa kaya kalau umurnya ya mendingan kita nggak kaya juga umur panjang terus, sampai udah ngungkuk jalan masih sehat. Amin. Itu yang paling penting mah. Nggak ada orang yang nggak pernah salah. Lah saya aja jadi pelawak dulu, baru jadi penceramah. Kenapa saya jarang syuting? Kenapa saya jarang di TV? Bukan berarti saya sering ceramah, bukan. Emang nggak diajak. Leparto masih syuting selesai OPJ. Eko masih syuting punya ituan dia punya PH. Ya Facebooker tuh punya dia. Ya saya emang dari masih kecil nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis, enggak. Saya dari masih kecil diajarin bagaimana hidup berkah. Makanya diajaknya tahlil. Asal yang meninggal juga masih ada teriak, noh ada yang mati lagi noh. Kata emak gitu, buruan ikutin bapak lo habis sisa jangan kemana-mana. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Jadi kalau ada yang mati, emak saya girang. Baru ngap-ngapan itu tuh tungguin aja tuh. Dari masih kecil saya nggak pernah dijari-jari artis. Kalaupun sekarang saya ceramah ya mungkin ya karena barokah kali ya. Alhamdulillah, emak saya cakep, bapak saya cakep. Ya lumayan lah kita walaupun begini juga nggak jelek-jelek amat ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya iyalah. Alhamdulillah gitu. Emak saya begitu kalau ada yang tahlilan. Oh cepetan ikut bapak lu tahlil. Ngapa sih mak? Buruan udah jangan ngomong. Apa? Mau ada yang mati lagi cepetan. Ngapa sih mak? Gue nggak masak.
nggak ada beras. Entah kalau nggak ngaji jangan di belakang duduknya, duduk deket kiai kata emak saya, deket ustadz duduknya. Emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Ya, tuh emak saya tuh. Makanya di teng-tengnya begitu. Alhamdulillah sekarang saya nggak diundang ke waterboom, waterpark, diajak berenang apa enggak. Dari masih kecil juga nggak diajarin berenang ke waterboom saya mak. Keluarga saya 13, emak di bendungan nungguin. Bapak saya nganyutin dari depan rumah. Iya anak 13 kadang-kadang yang naik ke atas 2 gitu. Nah, emak saya anaknya 13, makanya mati atuh nggak nangis. Enggak, kata bapak masih banyak sisanya, biarin aja gitu. Makanya orang tua dulu biar nggak punya duit, biar nggak punya tanah hektaran, tapi anak mah banyak. Kita yang udah punya tabungan, punya kerjaan, punya gaji, punya kontrakan, anak 2, 3, mati 1 tinggal, mati lagi 1, habis, bikin lagi udah kering, udah nggak bunyinya, udah nggak ada airnya, keran juga udah pada mampet, bagaimana? Coba orang tua kita dulu rata-rata anaknya banyak. Mas saya anaknya 13. Asal mandiin pagi, enggak atu-atu, ceburin aja di kolam 5. Umur-umur aja gitu, lemparin atu-atu. Hidup nih saya hidup. Apa anak-anak orang kaya tuh yang pada makan di restoran, apa umurnya panjang? Belum tentu apa yang dimakan. Mendingan kita makan bekakak, ketahuan ada summa ila ruhinya. Ya, coba ayam Kentucky itu ayam dari mana, dipotong ngadep mana, waktu motong baca apa tahu nggak? Enggak, coba emak kita udah ketahuan. Summa ila ruhi emak ini bin ma itu, ya kan ma itu tuh bin ma nyongonono, ma nyongonono, ma nyongonono, yang belasonono, yang baru aja sakit-sakitan. Ketahuan itu yang barokah mah. Makanya kata Kiai al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Ini kita kumpul begini makin barokah, amin. Tuh yang pengen usaha lancar usahanya. Yang pengen nyari duit, pengen punya duit banyak-banyak duitnya. Yang pengen punya anak soleh, ya soleh emak bapaknya. Tuh, ya. Pengen punya anak soleh, emaknya kudu soleh. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji, abang. Pengen punya anak rajin sholat ke masjid, emak bapaknya kudu rajin sholat ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jangan ngimpi abang punya anak pengen bener semua, pasti satu ada yang ngampleh mah. Yang dibilangin begitu nggak dibilangin begitu. Iya emang udah begitu. Ya, empok punya suami begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Emang udah begitu, emang dapatnya begitu. Ya, ada nggak suami yang itu dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Ya emang udah begitu gimana? Ya, dibikinin kopi begitu, ngomel. Nggak dibikinin kopi juga ngomel. Ya, emang udah begitu. Ya, disuruh mandi gosokan hitam. Ya nggak gosakan juga, emang udah begitu. Nerimain aja, qanaah namanya, terima apa adanya. Biarin suami kita hitam asal ujungnya lancip, ujung pemikirannya. Biarin suami kita hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Karena kalau suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Irisin cabai, terasi bawang, goreng dia. Ya. Biarin suami kita udah tua jangan digalakin karena mudanya sama kita. Kan kalau suami mah bu ada 3, masih muda pandangan hidup, dipandang-pandang hidup, baru dipandang tuh. Nah udah rada tua harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Kalau udah tua sisa hidup, dipegang nggak hidup, dipandang juga nggak, karena emang udah sisa qanaah, terima apa adanya. Ya tiup aja, jangan dibangunin, tiup aja. Karena emang udah enggak, tiup aja. Ya. Pengen dia hidup, sempilin kanebo basah. Ini kira-kira makin hidup apa makin kisut? Dah, balik lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mana yang hasanah? Ini ibu yang hasanah. Ibunya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah. Berarti rumah tangga kita rumah tangga yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti kampung kita kampung yang bertetangga baik, dia berbangsa baik, dia bernegara baik, dia bersuku-suku baik dia.
di rumah tangga baik, bermasyarakat juga baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dah segitu ngajinya. Yang banyak-banyak, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak mau, emang belum hafal. Ya, kalau saya kasih 10 ayat saya ngapalin pegel, nggak apa-apa. Empo juga dengerinnya bingung, katanya pelawak tapi ceramahnya kayak orang benar. Ustadz Abdullah aja lucu ya, apalagi saya emang ketahuan PA-nya dari dulu. Sampai kata emak saya juga begitu, aja krim emang udah begitu dia malah. Ngartis juga begitu, ya benar juga begitu, nggak benar juga begitu, emang udah begitu tuh emak saya ngomong itu, Bu. Ya, nggak repot-repot. Emak saya ngelahirin saya juga ngedennya nggak kenceng-kenceng kayak orang-orang. Kalau Ustadz Arwan ngedennya agak lama karena panjang kan, dia tinggi. Emak saya sekali ngeden, oh keluar. Karena saya anak ketiga, udah dikasih jalan sama abang-abang saya. Jadi nggak apa. Kan ada ya, nggak orang beranak sampai pegel kita tuh. Ente udah punya bini belum? Belum. Kenapa? Udah dingin. Punya bini dong. Ya. Belum gede. Ah? Oh baru mangkat gede, saya pikir belum gede, saya suruh angkat sarungnya. Ya minimal burungnya kagak, telurnya gede ngapa sih? Biarin telur gede gampang kita ceplok. Iya berasa kalau ngeliat jaman, ntar ngeliat bini udah beranak, sian sampai itu. Kadang-kadang bayi belum keluar yang kuning nyusul kenceng banget, pret gitu. Sian, makanya emak masuk surga semua doa kita mah. Capek. Kalau saya nggak berani dah, biarin. Ada doa emang, doa suami sampai sekarang belum dikabul sama Allah. Saya termasuk sering doain bini saya, Pok. Ya Allah, mudah-mudahan bini saya benci sama duit. Sampai sekarang orang ada bencinya pisan. Dikasih berapa baik, ayo baik. Kadang-kadang belum dihitung udah ngomong kurang nih, kurang. Hitung dulu setan, sampai begitu. Ya Bu, biarin suami juga biarin, jangan digalakin. Abang, istri juga jangan digalakin. Senangin aja, girang aja, alem aja. Bini mah kata Nabi juga begitu, alem aja. Dia masak asin mantep, ya dia nyayur kagak enak, sedep gitu aja. Makan aja sendiri. Kalau kasih orang jangan kasih. Kita aja udah mau mati makan sayur dia, kasihin tetangga tak pada mabuk semuanya lagi. Saking kita ngalemnya, karena perempuan dari tulang bengkok. Ya Bu, dari tulang rusuk yang bengkok. Abang, enggak polisi enggak saya, sama. Jadi kalau ada bini lapor polisi karena KDRT, dia pikir polisi enggak ada sengketa kali sama bininya. Kagak beda jauh, enggak kiai enggak polisi, beneran. Sama tuh ada jamaah curhat sama kiai, istri saya kabur udah 2 hari nggak pulang-pulang, nangis minta air kiai. Malah kiai ngomong, ya istri saya udah seminggu kabur. ternyata pinteran kiai bininya. Kita mah 2 hari panik, istri udah kiai bininya seminggu kabur, masih ya biarin aja, kita juga waktunya balik mah balik begitu. Lemparin jagung aja, kita juga balik. emang bininya burung dara kali dia. Ya Bu, mana yang baik-baik itu? Ini yang baik-baik semuanya nih. Ini yang baik ini yang hasanah ini. Maulid, waktunya ngaji di saat orang gak demen maulid kita maulid. Di saat orang membahas maulid itu bid'ah, kita mah tetap maulid. Di saat orang gak demen tahlil, kita tetap tahlil. Lumayan Ibu, bisa tahlil lumayan. Siapa lagi yang nolongin kita di kuburan kalau bukan kita yang hidup? Benar. Kuburan gelap, Abang, kuburan gelap. Sekalipun yang di kuburan orang PLN tetap gelap. Karena nggak mungkin dia berani narik kabel. Mentang-mentang orang PLN narik kabel gitu ke dalam, enggak. Tetap kuburan gelap. Mana yang bikin terang? Nih, yang masih hidup ada summa ila ruhinya. Benar. Kita doain orang tua kita, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ini kita yang masih hidup. Makanya yang mati udah selesai, yang hidupnya nggak pernah selesai. Doain, lihat kuburan, benar. Ada orang pintar dibahas kok orang meninggal pakai assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang di kuburan orang dengar? Kata guru saya dengar. Nyaut dia, nyaut, cuman pelan.
Kalau jin nyautnya kencang kita kabur. Coba ngapa assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut waalaikumsalam. Habis Yasin ditinggal abak-abakan. Tasbih pada putus diinjak-injak dia. Ya. Baca aja, kirimin aja, mau nyampe nggak nyampe bukan urusan kita. Kita WA dari sini nyampe nggak? Nyampe. Kita WA ke Surabaya nyampe nggak? Nyampe. Kita WA ke Bandung nyampe nggak? Nyampe. Itu urusan sinyal. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Benar. Jadi jangan dibahas kok orang meninggal pakai dikirimin Fatihah. Emang nyampe apa? Cuma ilaruhi ma ini bin ma itu tuh, tuh ma itu tuh, tuh ma itu tuh yang lagi merem-merem aja tuh. Pakai dibahas. Emang orang meninggal dikirimin Fatihah nyampe? Nyampe, abang. Nyampe ibu. Kalau teteh nggak percaya, coba teteh mati. Saya kirimin dari sini. Kalau nggak nyampe, teteh miss call. Terus saya kirimin lagi. Kita WA nyampe nggak ibu? Yuh, saking baiknya tuh kita baik sangka sama Allah. Jangan dibahas. Kok orang mati pakai dikirimin Fatihah? Emang nyampe apa? Nggak mungkin lah, kan udah mati. Kelamaan, kepanjangan. Ya bu ya. Kalau emang dia nggak percaya suruh mati aja. Kita kirimin rame-rame. Kalau nggak ya nyampe terus kasih pulsa dia, masih nggak telepon balik apa? Ya. Semua yang kita punya pada hasil akhirnya habis. Benar. Makanya kenapa orang diajarin cukup dengan kematian itu biar ingat. Karena nggak ada lagi yang kita bawa. Benar ibu? Pelawak berapa banyak pelawak yang udah mati? Artis berapa banyak yang udah mati? Pejabat pengusaha berapa banyak? Sampai raja juga ada yang mati, presiden juga ada yang mati. Emang komitmen kita begitu kan dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis sudah selesai. Apa yang kita bawa? Yang badung banget kemarin mati juga. Naik motor ngebut mulu mati juga. Yang pelan-pelan ya kayak orang bawa kambing gitu mati juga. Dia nggak nabrak gitu, tapi kan ditabrak. Ya, iya bu. Entaknya ngebut kok nggak ditabrak dia. Emang dia ngebut, dia pasti yang nabrak. Ya, jadi hidup muter-muter di situ aja. Doanya cakep, Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangilah umur kami. Tapi naik motornya ngebut. Bego ya. Ya, yang pelan-pelan aja mati, apalagi yang ngebut. Nggak mati, ngusruk. Semuanya bakal habis. Benar. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang ngikutin kita. Makanya kenapa kita bangor kita mesti ingat. Ya bu, bahasa sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Apa modal pergi? Udah punya kita. Nih ngaji nih. Nih ngaji nih. Ya bu, modal mana? Modal buat pulang. Benar. Modal buat pulang. Kalau bangor udah duluan. Iya. Ya. RW berteman sama saya bikin kalau nggak RW yang bener, saya yang belangsak. Yang cakep kan RW bener, saya bener. RT ngikutin gua bener, gua ngikutin RT bener, berarti sama-sama bener, iya kan? Iya teh. Nah, udah RW nggak bener, yang ceramah juga nggak bener. Akhirnya nggak ada, kita di surga sono. Orang-orang udah pada masuk, kita masih ngelapin kaca aja di luar. Pada hasil akhirnya kita bakal mati. Itu bu yang kadang-kadang saya berhenti juga ngelawak gitu bu di TV. Ya satu nggak ada yang ngajak, kedua juga bayarannya lama. Ya, kalau ceramah begini kan ketemu Bang Husnul, kelar udah. Makanya mudah-mudahan aja saya nawarin lagi, besok meludan lagi ngapa gitu. Sengaja bu saya kalau ceramah saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Karena kalau pengen bener ngundang kiai, pengen alim ngaji. Ya, mau makan lagi po. Gue takutnya gitu, entok mau udah kambing belum dikeluarin gitu. Katanya kan motong kambing 4 ya, royal ya, mau motong lagi. Oh lagi ngomong sama lakinya kali dia, apa ini yang enak Ustadz kita racunin kali ya. Terus ibu terus nabrak zohor nggak apa-apa, boleh apa udah belum azan. Udah ngapa? Udah ngantuk belum? Ngantuk ngapa?
Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ibu udah lapar, udah pada makan. Ya. Sampai mati ini makanya. Ini namanya kita ngaji bari hehehe ibu. Santai, jangan serius-serius. Udah tua, apalagi umur 60, nyari senang. Teteh juga jangan cari susah teh. Ikhlasin aja udah. Ya biar sehat panjang umur. Banyakin ketawa, jangan banyakin ngelamun. Tuh marah sama lakinya tetangga saya, bengong aja. Sampai sekarang tuh ngomong sama tembok aja. Dia pikir tembok ada TV-nya kali. Jadi akhirnya makan hati, benar. Waktunya ngaji. Sebab pada hasil akhirnya apa modal kita pulang nih sekarang bu, modal kita pulang. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal kita nyampe habis, yang ganteng juga mati, yang nggak ganteng juga mati. Makanya buat apa punya suami ganteng makan hati ya bu. Kalau masih cemburu aja ajak suami ibu ke tengah sawah, geledek lagi gede, hujan lagi gede, teng suami ibu ke tengah sawah, liatin dari jauh kira-kira geledek nyamber apa kagak. Kalau geledek aja nggak nyamber apalagi cabai-cabean. Jadi jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung ya teteh ya, nyari senang. Jangan dicemburuin, capek. Sebab hasil akhirnya bakal mati. Wa kafa bil mauti wa'idha, dan cukup kematian itu ngingetin kita, cukup dengan kematian itu kita jadi ingat. Pengen punya rumah bagus, ingat mati, enggak jadi. Pengen punya emas banyak, tangan kuning, kaki kuning, ya injakin tai. Ya. Pengen punya emas bekaleng-kaleng, ingetin mati, enggak jadi punya emas, ya. Cemburu sama suami kebangetan kencang, ingat mati. Aman ya bu ya. Ya bu ya. Yang penting rumah biasa tapi megang rumah nggak cakep tapi ada mobil. Ya bu ya. Ibu mau punya mobil? Mau punya rumah cakep? Mau punya motor? Emang ibu banyak maunya. Ibu girang kalau punya rumah bagus. Ibu girang kalau punya mobil cakep. Ibu pada girang, suami pada bengek. Hati dia urus aja. Makanya rata-rata yang mati duluan suami ibu. Maaf, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami. Ya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami. Makanya kita duluan ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Jadi abang maaf izin Pak RW, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Kita nggak sadar nih pelan-pelan pada mau dibunuh sama bini kita. Udah ketahuan suami nggak kerja, tetap bini minta duit. Udah suami ketahuan suami nggak megang duit, tetap bini minta. Pagi sore siang malam suami nggak punya duit, tetap istri minta. Itu yang bikin kita cepat mati mah pak. Girang emang dia menjaga matiin lakinya. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Ya suami jangan disakitin, digirangin aja. Takutnya ditinggal mah. Emang enak jadi janda, sepian. Ya bu ya. Terus saya kemarin lihat malam-malam jam 12 ada janda di tiang listrik. Nggak bisa diem gitu. Oh ini kali yang disebut janda gatel gitu. Orang nggak bisa diem sih jangan gitu aja tuh. Lupa bawa salep kali dia. Ya jadi disebut janda gatel. Mudah-mudahan yang jadi janda juga sabar ya mak ya. Pengen berangkat umroh mudah-mudahan banyak duitnya berangkat umroh. Pengen pergi haji nabung dari sekarang mudah-mudahan berangkat haji. Kalau nggak maksain model kita bisa nggak berangkat punya duit beli motor, punya duit beli motor, niatin besok jangan beli motor ya, tabung buat pergi berangkat umroh. Tuh ustazah ikutin, umi ikutin. Menurut saya mau umroh baca apa ini, nggak usah pakai bacaan, ikutin aja ya. Ustazah ke sana kita ke sana, ustazah ke sini sampai jaga WC ngikut ya, mereka ada ilmunya. Tapi kalau pergi umroh mah ada mutawif namanya, pembimbing kita. Biar kita nggak bisa baca, ikutin aja pembimbingnya. Jadi bisa. Yang penting duit aja dulu. Ya, kalau mau berangkat umroh nggak megang duit, mah nggak usah ngomong apa-apa, diem aja. Tiap tahun gue mau umroh, punya duit orang.
Besok begitu lagi, gue mau umroh. Bulan depan kali, udah ada duitnya. Lah ada duit. Sampai begitu lagi ketemu, bang jadi umroh. Enggak kali nggak jadi, ya PA. Ngomong doang. Tapi nggak apa-apa, kencengin keinginan. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kencengin keinginan. Kenapa ibu kumpul di sini? Karena ada keinginan, maulid namanya. Kumpul nggak kira-kira kita? Duitnya dari mana? Allah tolong, manusia tolong. Hujan gede, tetap kita datang maulid. Kumpul nggak? Jadi maulid nggak? Tuh coba kalau nggak ada keinginan, mana? Nggak bakal jadi apa-apa. Saya kemari karena ada keinginan. Ya. Karena duit udah masuk. Saya kalau urusan duit saya Bu emang begitu. Sengaja saya mahalin supaya ustadz yang belum ada harganya naik. Ya, kalau saya ceramah bukan yang ngandelin duit, bukan. Enggak penting bagi saya. Amplop juga enggak penting. Yang penting mah jumlahnya mak. Ya kalau amplop doang nggak ada isinya buat apaan? Ya kalau saya begitu, kira-kira kenapa kok ceramah mahal? Saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Kalau mau bener sama kiai, mau alim sama kiai, kalau mau rame sama saya. Kalau kira-kira kagak rame ngundang saya, duit saya balikin. No, Bang Wisnu saya ngomong, ya dia nggak berani nagih saya, dia ngeliatin aja dari jauh. Jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Udah waktunya zuhur, ya Bu ya. Mana ucapan yang paling Allah demen? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh yang Allah demen. Omongan yang lain belum tentu Allah demen. Karena kata Nabi, ahabbul kalamillahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakin itu. Waktu kita tawaf juga itu bacaan. Mudah-mudahan kita banyakin itu biar kita bisa berangkat umroh. Kita datang sama saudara kita yang bikin pertemuan umroh, datang, ikutin, deketin, biar kita ketularan besok berangkat umroh. Ya nggak punya duit, nanti Allah kasih duit. Hasil akhirnya juga kita emang nggak punya duit ya Bu ya. Itu tanah siapa? Jual ngapa? Hah? Oh bukan tanah kita, bukan. Emang diapain sih? Kan ada di kampung kita, akuin aja ngapa? Bagi haji jual tanah kan bisa, ya. Oh tanah sendiri, ini bukan tanah sendiri. Emang siapa yang punya? Suratnya masih atas nama Allah. Orang kan pada ngakuin doang ya, surat tanah bapak gua, padahal bapaknya nggak pernah bikin tanah. Tanah mah aslinya tanah cuman pada bikinin surat doang, pada narik meteran katanya punya dia, padahal mah Allah yang bikin tanah. Bener. Kita yang kebangetan sok. Ya sawah katanya sawah kita. Sawah bapak kita. Kapan bapaknya lagi nyetak sawah? Ya. Itu sawahnya kita gitu. Makanya orang yang kebangetan rakus ada hasil akhirnya habis digulung tanah. Ya Bu ya. Azan tuh. Ya udah balik yuk. Umi udah tuh. Umi udah. Ntar lanjutin lagi. Wiset cara main kiu-kiu. Ntar dilanjutin lagi. Dah mak yang penting girang. Jangan susah. Hari ini penceramahnya bikin girang. Ustaz Abdullah bikin girang. Saya juga sebetulnya betah sih, yang pengen angkat kaki sih sama. Azan dulu, tungguin bentar. Ibu, kelihatan? Enggak, itu kacamata hitam amat namanya. Nah. Ya kalau dilihat pakai kacamata hitam makin ganteng saya. Ya kacamata hitam sih, ya apalagi matanya buruk, ya makin gak kelihatan saya. Ya udah kita tutup aja dah. Ya. Ayo ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula. Subhanallah, maha suci Allah. Nggak ada yang suci di negeri ini kecuali Allah. Suci udah pasti bersih, bersih belum tentu suci. Nah kenapa kita ngaji bebersih abang? Kenapa kita nggak maulid bebersih? Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah
Kenapa kita ngaji? Kenapa? Supaya selesai sholat istighfar, sholat wajib, istighfar sunnah, banyakin istighfar buat nyempurnain yang makanya selesai sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, kan kita bukan qori. Kalau qori mah astagfirullah, enggak, kita mah astagfirullah. Bagaimana perasaan aja kita makan ya. Mak kita istighfarnya aja bagaimana perasaannya, astagfirullah, astagfirullah, kejedot tiang astagfirullahaladzim. Jadi iramanya bagaimana perasaan. Boleh tempat curhat yang sebenarnya Allah. Mana cara curhatnya? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Jangan suami mulu kita puja-puja dan kita puji-puji, ibu ada tuanya. Ya ada ngamplehnya, benar. Ya ada miskinnya, benar. Udah biasa aja. Yang patut kita puja dan kita puji hanya wala ilaha illallah. Banyak Tuhan di negeri kita, tapi Tuhan kita hanya Allah. Susah senang sandaran kita tetap ke Allah. Wallahu akbar. Kayak pengen makan lagi ya. Iya gitu kelihatan. Ya Ustaz juga Bu ngomong ada salahnya. Iya, dikasih entok kali. Kalau daging melancaran kali ya. Wallahu akbar, besar-besar, yang maha besar hanya Allah. Siapa yang besar? Rumahnya besar, mobilnya besar, tapi yang maha besar dan Allah nggak pernah kecil, bener. Tapi kita yang udah besar bisa tuh ya gemuk badannya, kena gula aja. Makin susut ya Bu. Ya nauzubillah, mudah-mudahan kita enggak kena gula. Takut disemutin ya Bu. Ya. Wallahu akbar, wala haula wala quwata. Punya kita itu kata kiai saya, la haulan wala quwatan. La haula wala quwata punya kita. Apa itu? Enggak ada daya, enggak ada upaya illa billah, kecuali enggak ada apa-apanya kita. Enggak ada apa-apanya kita. Ya Bu? Enggak ada apa-apanya. Apa yang kita banggain sekarang? Pasti habis. Benar. Duit kita banggain habis enggak? Habis. Nama besar kita banggain habis enggak? Berapa banyak artis yang mati muda? Ya Bu, tapi Parto Eko masih ada. Dia masih ngelawak, masih. Kalau saya bertiga belum. Kayaknya belum dipanggil sih, belum. Nah, di dunia udah nggak ngelawak sih, mudah-mudahan si sono kali dipanggil suruh ngelawak kali nanti. Jadi masih pada awet. Alhamdulillah Eko di DPR dia, bari buka catering. Ya orang saya nggak pernah ngeliat ya ngapain di sono. Parto juga masih ada, dia masih baru kelar jadi OPJ. Saya juga masih ada, gitu. Ya jarang sih ketemu, jarang. Udah jarang ketemu, tapi kadang-kadang ketemu juga. Ya kalau lagi susah saya ke sono. Ya bareng subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala haula. Cakep, masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga semua emak-emak saya, teteh saya, ya mudah-mudahan masuk surga semua. Makin bener, biarin ngutang juga asal kebayar, ya Bu ya, biarin terus aja ngutang nggak apa-apa. Ya entar juga lama-lama mati. Kalau kita takut mati jangan banyak, karena utang bikin susah mati. Kalau semasa hidupnya almarhum banyak punya utang piutang, ketemuin ahli warisnya, ya. Kalau ahli warisnya kaya, kalau kagak suruh bayarin utang. Oh, banyak kan juga utang gua suruh bayarin utang mah dari mana gua duitnya, ya. Makanya mudah-mudahan kita sebelum mati bisa bayar. Nah, apalagi emang kita paksa-paksa nggak boleh ngutang, dipaksa sama tukang ngutang suruh ngutang. Terus aja udah, ntar yang penting kebayar banyak duitnya. Amin. Ya liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wa ila man najazani wa syekhi masyayikhihi wa ila rahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita. Biarin kita mau jadi apa juga, Fatihah mah kita kirimin buat orang tua kita. Kuburan gelap yang bikin terang kita, Fatihahnya, doanya.
Kalau kita sering doain orang tua kita, nanti kita bakal didoain sama anak cucu kita. Gak bakal jauh-jauh. Anak nakal sekalipun pasti kalau nggak ikut emaknya, ikut bapaknya. Anak nakal ikut kelakuan emaknya atau ikut kelakuan bapaknya. Kalau anak nakal ngikut kelakuan tetangga, berarti bapaknya suka mampir di situ. Kita doain. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Shallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Yang bikin acara ini mudah-mudahan tambah barokah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Banyak rezekinya, lancar usahanya. Wabil khusus akhinal kiram Bang Husnul, mudah-mudahan lancar terus. Keluarganya Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yang kurang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Wabil khusus guru saya, Ustaz Arwan, mudah-mudahan sehat panjang umur. Manfaat ilmunya buat kita. Dan juga abang-abang saya komandan polisi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita kepada jalan menuju surga. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan, beramal saleh, berbuat baik, baik di rumah, baik di tetangga, baik di masyarakat, baik di negara, baik. Mudah-mudahan kebaikan itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Al-Fatihah biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimati amin. Untuk doa penutup kita serahkan ke guru kita, kiai kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abbas Suryadi. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Ustaz. Anak ceramah nambahin dari antum aja. Mana nama sekena-kenanya aja ceramah. Apa baik saya kata. Kalau nggak ada kitabnya nggak apa-apa, tapi babnya jelas, bab hehehe. Kita ngaji sambil hehehe. Ya Bu ya. Girang jangan susah karena kita selalu hehehe. Mudah-mudahan umur kita panjang, rezeki kita banyak karena selalu hehehe. Nanti kita pulang ke rumah yang kita bawa juga ngadepin suami juga tetap mau makan mau tidur ngobrol sama suami suami pasti ngomong bini gua PA ya. Fastabiqul khairat ya. Jangan ada dosa di antara kita, jangan ada dosa di antara kita. Aku tahu kamu suka aku juga suka kamu, karena kita ada di desa Sukamaju. Mudah-mudahan kamu maju, aku maju. Amin. Karena kita sama-sama suka maju. Ya, tapi yang paling penting adalah kamu suka aku suka kamu. Ya, mudah-mudahan kita selalu sama-sama suka di jalan Allah. Amin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata maafin. Izin komandan, Pak RW, Abaji maafin, Mi maafin ya. Ya saya mau pulang. Oh kakaknya Ustaz Arwan, Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti ini adik, ini kakaknya, berarti ini adiknya. Karena kalau ada kakak pasti ada adiknya. Kalau ada adik pasti ada kakaknya. Kalau ada kakaknya nggak ada adiknya, berarti nggak ada kakaknya nggak ada adiknya. Berarti itu keluarga nggak jelas. Ya, nah itu saja barangkali. Fastabiqul khairat. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan siang hari ini apapun yang kita berikan, yang punya duit dipakai ngaji, yang punya tenda dipakai ngaji, yang punya sound dipakai ngaji. Mudah-mudahan ini termasuk jariah amal ibadah buat kebaikan kita, khususnya fid dunya wal akhirah. Amin. Untuk doa saya serahkan kepada guru kita. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.